rasakan bahwa Allah ada di sini tanpa saya. Kau membalut hati yang luka, yang berbagai masalah hamba tidak dapat tahu. Tuhan, kami diberikan pengertian bagaimana kami hidup lagi mengerti kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan. Harus kita kuasa prosesi pasti kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan beracara akan Tuhan kami juga tolong ya dalam hati dunia yang benar. Terima kasih berarti yang batas dengan hikmat dan kuasa yang berlimpah. Yesus sambut nama Yesus. Amin. Tuhan bersyukur yang berarti kita amin. Saya juga dari kota kita Jakarta. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin kembali tiba dengan selamat dengan biaya yang cukup akan bisa. Karena kalau dari sini sih waktu sana itu murah, biasa juga lah ya. Tapi kalau dari sana, ya tolong 2 kali lipat. Tapi bersyukur karena Tuhan tahu hati saya, amin. Tuhan tahu hati kita yang sungguh-sungguh rindu mau menyenangkan. Kalau dipikir-pikir sih gampang aja saya di sana cari pelayanan, karena saya itu memang bukan karena saya kan, bukan karena pilihan Tuhan kepada saya, bukan mengatakan apa ya. Kalau saya pergi ke Sumatera ataupun saya ke Jawa atau ke daerah lain, karena nama Tuhan yang saya bawa, saya bisa aja ya melayani, ya. Iya, saya bisa aja. Dan bisa saja kesempatan kalau saya mau istilahnya hanya materi, ya, atau berkat-berkat jasmani yang saya cari. Bisa dengan pelayanan. Tapi saya tidak mau seperti itu, amin. Saya mau melihat panggilan saya, biar saya bahwa saya dipanggil seperti Yesus mengasihi jiwa. Setelah saya diselamatkan Tuhan, dan kita semua harus sadar, amin, bahwa kita setelah kita diselamatkan Tuhan, kita harus mengasihi semua orang. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang cukup menarik, pertemuan yang mengesankan. Pertemuan yang mengesankan. Kita buka di dalam Yohanes 21. Yohanes 21. Invincible. Ayat 15 hingga 19. Sudah dapat semua? Amin. Gembalakanlah domba-dombaku. Sudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja
engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dia sudah mengatakan demikian. Ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Puji Tuhan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saya katakan tadi tema hari ini adalah tema yang sangat menarik, pertemuan yang mengesankan. Ya. Ini terinspirasi juga bagaimana saya ketemu dengan keluarga, ya, sekian lama tidak bertemu. Ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, hanya sekedar datang ke gereja, hanya sekedar nyanyikan kidung pujian, hanya sekedar mendengarkan khotbah dari mimbar pendeta khotbah. Saya belum mengerti betul tentang bagaimana saya mengerti Tuhan Yesus secara pribadi dalam pengenalan saya. Saya percaya kita pun hari ini, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, kita hanya biasa-biasa saja ke gereja. Amin. Mungkin karena orang tua, takut ke orang tua, disuruh ke gereja, pergi, ya, mau pergi. Mungkin karena dikasih permen dulu, ya, ya kan? Atau dikasih embel-embel, datang ke gereja, gitu ya. Ada banyak hal yang mendorong datang beribadah. Atau mungkin hari ini kita datang karena kita tahu bahwa di gereja ada seseorang kita kenal yang bisa mungkin kita goit-goit atau mungkin apa namanya itu, ya, bujuk-bujuk lah, ya. Atau kita pengaruhi dia, atau kita dengan cara kita supaya dia perhatikan kita, supaya dia mengerti kita. Mungkin, ya. Ada mungkin juga anak muda ketika mau datang melihat seseorang yang aduhai, aduh mama, ya, yang namanya jiwa muda, ya kan, nggak bisa dipungkiri kan. Ada banyak hal yang memotivasi kita, mendorong. Tetapi hari ini saya mau katakan, pengenalan kita harus berbeda, amin. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Yesus yang mati, Yesus yang lahir, mati, hidup dan bangkit dari kematian, dan dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Harus mengerti betul bahwa pertemuan itu sangat mengesankan bagi kita. Seperti saya katakan tadi, sudah sekian lama dengan keluarga, saya dianggap anak terhilang. Saya dulu bekerja memang, ketika di Medan, berbagai pekerjaan saya kerjakan, ya, itu mengingat bagaimana sebelum mengenal Tuhan, hanya mencari dan mencari untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kesenangan pribadi. Saya pernah jualan jengkol juga, durian, ya. Saya pernah bawa becak barang, saya pernah memasang manhole air limbah di Tembung. Saya pernah, bukan direktur ya, tapi kondektur mobil, ya kan, di Medan dulu, Simalingkar Tembung, pada pulang Tembung, ya. Banyak hal yang saya kerja. Dan ketika itu, setelah selesai tamat SMPS, sekolah kerja sosial, ya, sekolah dasar, saya mencari dan mencari. Saya pernah di PT tidak Badir Bina Liberty, kampas rem mobil di Medan. Dan setelah itu juga terus saya cari, saya masuk pekerjaan juga, saya jadi oleh anugerah Tuhan. Tetapi itu hanya sekilas saja, karena saya lihat di berarti hari ini. Saya pernah dulu kacak kepala Jawa, di daerah Tabun Tengah, Tabun Utara, saya susah pada satu perusahaan.
Jakarta, ikut melihat nasib lebih baik lagi, ikut dengan saudara hingga saya bekerja di Kuningan, saya rasa itu luas. Tetapi bukan kehendak saya, bukan maunya saya, amin. Tapi punya Tuhan dengan cara luar biasa. Tuhan bawa saya ke jalan-jalan yang tidak saya inginkan, tetapi sungguh-sungguh itulah yang Tuhan mau membuat saya ada hari ini, sebagaimana ada. Sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur. Ketika saya kemarin waktu itu saya katakan saya pergi ke Sulawesi Selatan, sendiri saya ke sana tapi bersama Tuhan. Saya pun di sana belajar tentang geologi, belajar di bidang Himalaya. Oleh anugerah Tuhan ada sidang, ada bisa di sana. Daerah yang sangat santer dengan santet oleh meji, opo-opo dan lain sebagainya. Dan saya itu saya dikirain anak terhilang oleh keluarga saudara-saudara. Sudah lupa orang tua, sudah durhaka. Tapi saya bersyukur. Sekarang saya boleh ada. Ini artinya saya bukan durhaka, saya bukan tidak mengingat orang. Ini buktinya saya masih utuh sekarang. Saya utuh di negeri orang hingga saya boleh ada. Nah, kemarin saya pulang, itu satu hal yang sangat mengesankan. Saya bertemu dengan keluarga, ketika keluarga saya atau putri abang saya merit juga jalan. Kalau dipikir hamba Tuhan berapa gajinya? 31 hari 1 bulan ya, 27 hari dan sedikit ya. Tapi anugerah Tuhan, Tuhan tolong saya. Bukan mengumbar-umbar tidak, tetapi inilah anugerah Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, pasti Tuhan buka jalan, amin. Dan saya boleh naik pesawat, bayangkan ini. Kembali juga naik pesawat oleh anugerah Tuhan. Dan boleh mengikuti pertemuan itu atau acara itu. Nah, Tuhan tahu hati saya. Dan saya boleh kembali pulang karena Tuhan tahu hati saya, amin. Kenapa? Karena saya tahu bahwa pertemuan yang sangat menyesalkan karena saya bertemu Yesus. Haleluya. Tapi saya percaya ketika kita bertemu Yesus pasti pertemuan sangat menyesalkan. Pertemuan kalau mengesankan di sini ada artinya bahwa mengesankan itu susah untuk dilupakan. Haleluya. Ada bekas, selalu diingat. Makanya selalu kita diingatkan dengan lagu akan nama Yesus, kau yang susah dan sulit. Nama itu menghiburmu. Dan kita bukan bernyanyi yang menghibuskan, tapi kita memahami bagaimana Tuhan mengatakan itu Tuhan. Nah, kita melihat dalam pembacaan ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Ini berawal ketika di Danau Tiberias. Ya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini ketiga kali Yesus menampakkan diri lagi di Danau Tiberias. Petrus sebagai murid yang sulung berarti sudah banyak pengalaman. Yang tertua, mungkin kalau sekarang dikatakan sudah pakarnya dalam kerohanian. Pergi untuk menjala. Padahal dia sudah bertemu Yesus. Ya. Sudah bertemu Yesus kan? Waktu di situ ada Thomas kan? Waktu mereka di satu ruangan ada Thomas di situ kan? Dan tidak percaya ketika itu. Yesus datang mengatakan damai sejahtera bagimu. Petrus di situ sebagai yang tertua dari murid, pengalaman, lebih memahami. Sebenarnya dia menjadi contoh kepada adik-adiknya, murid-murid yang lain.
Tapi dia masih mencela. Ini artinya bagi kita, jangan dikira orang-orang yang sudah lama ke gereja sudah benar-benar mantap imannya. Jangan dipikir yang sudah lama melayani sudah sungguh-sungguh benar-benar di mata Tuhan. Amin. Iya. Jadi tidak menjadi ukuran. Tuhan tahu kita. Tuhan tahu hati kita. Maka kita harus perlu mengintrospeksi diri kita. Amin. Menyelidiki hidup kita. Tuhan. Kita harus sadar mengaku ini saya Tuhan. Harus mengaku. Kalau dikatakan di situ ayat sebelumnya bahwa murid-murid mereka bersama Petrus ada di sana dikatakan dalam ayat 22 dikatakan di situ dari apa? Ayat 2 dikatakan di situ. Ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea Zebedius dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus mengatakan, "Aku menangkap ikan." Yang lain katakan, "Aku ikut engkau." Ikut, kenapa? Karena dilihat Petrus ini adalah contoh. Ya kan? Dia aja pergi, saya masa nggak ikut. Ini beda. Jadi ada banyak contoh-contoh dari yang lebih dilihat pengalamannya banyak, arahnya beda. Itu yang repot. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, amin. Jangan kita tiru seperti itu. Minta Roh Kudus menolong kita untuk kita mempunyai kepekaan, amin. Kepekaan rohani. Aku juga pergi ikut engkau. Karena mereka percaya kepada Petrus bahwa dia anak yang sulung lebih pengalaman. Tapi ternyata apa? Kecewa apa? Tidak menangkap apa? Semalam-malaman. Kenapa? Karena mereka membawa kepentingan mereka sendiri, egois. Tidak memahami Yesus yang sudah bangkit. Sudah datang mengatakan damai sejahtera. Seperti itu gara-gara kita. Anda dan Bapak Ibu yang melihat. Tidak melihat kadang-kadang kita mengiring Tuhan karena kita ingin menunjukkan kita dihormati, mengasihi Tuhan kita karena kita lihat supaya kita diberkati. Kita gila hormat dan kita mau dihormati karena kita melihat firman Tuhan hanya sekilas bahwa diberkati, anak Tuhan diberkati menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Benar. Tapi kita secara dominan, secara center kita, pusat kita menjadi Tuhan hanya karena materi. Karena kita mau hidup juga di kursi malas duduk sehingga kita jadi malas mengasihi Tuhan. Bila jabatan, ingin kaya, tunjukkan kekayaan. Saya orang kaya. Nah, kita datang duduk paling depan, tunjukkan semua aksesoris yang kita miliki supaya dilihat orang kita. Repot. Tuhan tidak mau. Amin. Tuhan mau kelihatan tidak seperti itu. Oh, ketika kita bertemu ada sesuatu yang bisa. Tuhan mau seperti ini. Seperti kita belajar hari ini. Dan lanjutkan dalam pembacaan kita. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Katanya, kata Yesus kepadanya, gembalakan aku berbagi. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Yesus di sini bertanya, minta keterangan Simon Petrus sebagai yang sulung, sebagai yang sudah lebih berpengalaman. Ketika mereka tidak dapat apa-apa, tetapi ketika Yesus kalau kita tidak membaca itu ada di situ. Yesus menyuruh mereka tebarkan jalamu, maka mereka dapat banyak ikan, banyak ikan besar yang mereka dapatkan. Ya. Hampir katakan cara mereka koyak, ya. Hampir koyak jalannya karena mujizat terjadi. Kira-kira dikatakan di situ ikan itu banyak sekali, ya. 153 ekor banyaknya, yang gede-gede. Mujizat terjadi. Maka Yesus menantang tentang bagaimana Petrus, apakah Petrus dan teman-temannya mengasihi Yesus karena karena dia dapat berkah. Hari ini kita ditantang, apakah kita mengasihi Yesus karena harta kita? Sehingga ketika ada harta kita tidak peduli kepada orang. Ini Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak perhatikan orang membutuhkan. Kita tidak lihat yang perlu ditopang, ditolong. Ketika kita ada kehidupan yang bagus, baru kita mengasihi. Ketika kita sehat, baru kita mengasihi. Ketika kita punya semuanya, baru kita mengasihi. Tuhan bertanya kepada kita hari ini, kita semuanya mengasihi diri. Kasih, ada beberapa kasih. Ada eros, love, say. Itu berbicara tentang cinta. Tentang mengingini antara perempuan dan laki-laki. Storge itu keluarga, kasih kepada keluarga. Seperti saya kemarin, tapi saya tahu kalau bukan kehendak Tuhan, saya tidak mungkin bertemu dan saya boleh kembali. Kasih keluarga yang sudah dibungkus dengan kasih Tuhan, ya kan? Jadi waktu kecil. Nah, selanjutnya filia atau fileo adalah kasih cinta persahabatan. Dan yang paling luar biasa adalah kasih agape, ada ya, agape. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Apakah engkau mengasihi? Petrus di sini kita melihat sampai berapa kali, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Jawaban Petrus di situ, fileo. Fileo, me. Me. Aku mengasihi engkau hanya sekedar persahabatan. Hanya sebagai sahabat. Kalau kita mengasihi Yesus hanya sekedar sahabat, cinta karena persahabatan saja. Sampai 3 kali di sini. Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Simon berpikir dan dia menjawab, aku mengasihi engkau sebagai sahabat. Sampai 2 kali, sampai 3 kali. Akhirnya apa dikatakan di situ? Kata Yesus kepada yang ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Yesus meminta untuk menemukan, apakah engkau mengasihi aku seperti kasih yang saya miliki ini? Seperti Yesus mengasihi Simon.
Seperti Yesus mengasihi kita, amin. Kasih yang tertinggi yang ditawarkan. Memang tidak gampang, tapi mari kita belajar, amin. Sehingga dikatakan sedih hati. Hari ini berkata berbicara kepada kita. Nama kita dipanggil. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku hanya sebatas materi? Apakah engkau mengasihi aku karena sebatas kesembuhan yang kau minta? Apakah engkau mengasihi aku karena harta, karena uang, karena berkat-berkat? Tapi hari ini sangat dalam. Apakah engkau mengasihi aku dari hati yang tulus, amin? Dari hati yang tulus. Ini berbicara tentang agape, tidak egois. Cinta, kasih yang tidak mementingkan syarat, tanpa embel-embel. Bersifat total, amin. Sepenuh hati, totality. Unconditional love. Unconditional love. Cinta yang tidak ada batasnya, yang tidak bersyarat, amin. Jadi kalau kita datang beribadah syaratnya apa sih yang mau didapat? Wah, itu udah repot. Gimana? Banyak yang nggak datang, ramai enggak? Ada yang nggak artis? Ada yang nggak dibagi-bagi sembako dan lain sebagainya? Wah, itu bahaya. Saya mau katakan hari ini, Tuhan mau supaya kita mempunyai atau mengasihi Tuhan tanpa syarat, amin. Kita harus mengerti karena Tuhan tidak boleh mengasihi kita. Haleluya, haleluya, amin. Boleh tidak boleh mengasihi kita, biar diri kita. Apa engkau mengasihi aku? Salah satu contoh orang muda dalam Matius 19 ayat 22 saya akan baca bersama. Coba kalau seorang baca 19 ayat 22. Ayat 22. Orang aduh, ketika ditantang orang muda yang kaya, Yesus menantang tentang seorang muda kaya. Orang muda ini berkata di situ, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk masuk surga, untuk hidup selama-lamanya? Yesus berkata di situ apa? Kau katakan aku baik. Tunjukkan bahwa kau berkata aku baik, akuin dalam perbuatanmu. Jikalau kau ingin masuk dalam hidup turutilah segala perintah Allah. Dikatakan orang muda ini, saya sudah melakukannya semua itu. Ada lagi yang masih kurang, kata Yesus. Dikatakan di situ apa? Anak muda itu diajarkan di situ bahwa dia sudah menuruti semuanya itu. Jangan berzina, kata Yesus. Jangan mencuri. Ya. Hormati sesamamu seperti dirimu sendiri. Oh, anak muda ini menganggap orang kaya ini sudah menganggap dia lakukan semua. Tapi satu, kata Yesus apa? Juallah segala milik hartamu dan ikutlah aku. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, orang membutuhkan. Ditantang dia. Hari ini kita ditantang. Saya mau katakan orang kaya ditantang hari ini. Makanya Yesus berkatakan situ lebih mudah, lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada masuk surga. Daripada ironis sekali. Hiperbol, mungkin melebih-lebihkan.
Tapi ini dikatakan lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kenapa ini anak muda ini? Ketika ditantang jual seluruh milikmu, berikan kepada orang miskin, dia tidak mau. Ikut aku, dia tidak mau. Orang sekarang banyak karena hartanya, karena kekayaan. Susah untuk mengiring Tuhan. Lebih mengutamakan hartanya. Makanya lihat sekarang, gereja banyak yang kosong. Orang jarang ke gereja, malas ke gereja. Jadi dua kita bersamanya supaya anak-anak Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, amin, ada sesuatu yang mengesankan, amin. Sehingga benar kata Yesus bahwa dalam Lukas 12:24, di mana hartamu, di situ hatimu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi banyak orang terpikat karena harta. Benar? Karena kedudukan, karena kehormatan yang dicari, jabatan yang dicari. Sekalipun dia pucuk pimpinan di kegerejaan, dia tidak melihat bagaimana posisinya di situ. Tuhan minta pertanggungjawaban sebenarnya. Pertanggungjawaban mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, amin. Ketika kita buat harta kita, uang kita, emas kita, deposit kita, badan kita, lain sebagainya kita miliki, Tuhan tidak berkenan, amin. Tapi Tuhan mau, karena bagaimanapun tidak, kalau kita sudah buat itu harta kita, berarti kita tidak sungguh-sungguh menjadi Tuhan, tidak sungguh-sungguh berkorban. Kita hanya janji-janji. Mungkin kita ada janji hari ini untuk mendukung hamba Tuhan dalam pelayanan yang perlu ditopang, mungkin untuk gedung gereja atau tempat beribadah supaya umat Tuhan boleh beribadah. Kita janji-janji, bahkan mungkin kita umbar-umbar itu. Ingat janjimu, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali keluar dari mulut, Alkitab berkata dalam perkhotbah, jangan bernasar dari mulut. Jangan mengeluarkan dari mulut kata-kata kalau tidak ditepati. Allah tidak senang, Allah benci. Alkitab yang berkata, bukan saya. Supaya kita lebih hati-hati menjaga mulut kita, amin. Amin. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di mana Bapak Ibu Saudara hari ini? Tuhan mengenal hati saudara Bapak, kita semua. Bagi Tuhan kita itu semua. Ketika kita buat harta kita Yesus, kita buat harta kita firman Tuhan, haleluya, maka kita akan sungguh-sungguh melayani Tuhan, amin. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh berkorban untuk Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh membuat talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang kita miliki bukan milik kita, tapi Tuhan yang memberikan untuk kita persembahkan demi hormat, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan. Hari ini Yesus berkata kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Seperti kepada Petrus sampai 3 kali. Kedua kali Petrus tidak mengerti. Petrus selalu menjawab dengan kata, aku mengasihi, dengan kasih persahabatan. Tetapi maksudnya Yesus sampai menemukan itu sehingga Petrus tersentuh hatinya, menyadari bahwa yang Yesus minta bukan kasih filia, bukan kasih persahabatan, tapi kasih agape, amin. Sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Apakah Yesus berkata kepada kita, apakah kau mengasihi aku? Amin. Sampai di sini.